Kita tentunya udah nggak asing lagi ya dengan micin. Nah, tapi micin ini memang seringkali dikaitkan dengan resiko terjadinya bahaya ya. Jadi banyak yang bilang micin itu tidak sehat, tidak bagus. Nah, sebenarnya faktanya gimana? Terus gimana supaya kita bisa makan enak tapi tetap sehat? Stay tune di video saya ya. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel kesehatan saya. Saya Dr. Sasa. Nah, saya akan berusaha untuk membagikan informasi kesehatan yang penting untuk teman-teman ketahui. Oleh karena itu, buat yang baru subscribe ya, dan juga buat yang udah subscribe terus ikuti video saya ya. Komen-komen kalau mau dibahas mengenai hal apapun. Jangan sungkan untuk tulis di kolom komentar ya, nanti akan saya usahakan saya bahas. Nah, yang kali ini saya ingin membahas mengenai rasa gurih yang ditimbulkan oleh micin atau nama kerennya itu MSG, singkatan dari monosodium glutamat. Nah, jadi monosodium glutamat ini jadi terbagi dua unsur ya. Jadi sodium yang garam dan glutamat. Glutamat itu merupakan protein asam amino yang banyak terdapat di berbagai makanan yang sehari-hari sudah kita jumpai dan memang sudah kita makan, seperti keju, tomat, daging ya. Profesor dari Jepang namanya Ikeda di Universitas Tokyo, jadi dia ahli dalam bidang kimia. Dia sangat menyukai rumput laut sejak kecil. Nah, kemudian dia mencoba mencari tahu ada apa, kandungan apa yang ada di rumput laut itu. Jadi pada tahun 1907 dia berhasil mengekstrak L-glutamat dari rumput laut. Tapi pada perkembangannya monosodium glutamat ini pun diproduksi secara pabrik itu menggunakan gula yang kemudian diberikan bakteri yang bisa memfermentasi glutamat. Nah, ini namanya bakteri Corynebacterium glutamacum. Nah, bakteri ini nantinya bisa menghasilkan glutamat dan yang akhirnya kemudian si glutamat itu akan diekstrak untuk menjadi kristal MSG. Nah, MSG ini memang banyak banget ya ditemukan di hampir semua makanan kemasan mungkin ya, kalau teman-teman lihat ya. Itu yang dia bisa saja nama lainnya tuh jadi bukan MSG ya. Dia menyamar menjadi perasa ya, perasa alami atau perasa daging. Ya banyak macam lah, tapi itu sebenarnya ujung-ujungnya ya MSG juga ya. Nah, sebenarnya MSG ini ada perannya nggak sih? Sebenarnya MSG ini dipercaya katanya bisa membangkitkan rasa nafsu makan pada orang-orang yang memang sulit makan ya. Itu ide baiknya, manfaat baiknya ya. Nah, tapi juga monosodium glutamat ini juga bisa membantu mengurangi asupan garam pada orang-orang yang memang perlu membatasi asupan garam. Karena kan monosodium glutamat ini kandungan garamnya itu ternyata 30% lebih kecil dibanding dengan garam dapur ya. Sehingga ketika kita memberikan MSG pada makanan itu juga sudah ada rasa asinnya. Nah, ya memang berbeda dengan garam, tapi ketika menambahkan MSG dan tidak memakai garam itu ternyata bisa mengurangi sampai sekitar 40% konsumsi garam harian pada orang-orang yang memang harus membatasi jumlah garam dalam makanannya ya. Nah, sebenarnya kalau efek bahaya dari MSG itu apa sih? Jadi MSG ini pada tahun 1960-an ada seorang ahli yang ketika dia habis makan di restoran Chinese, dia tuh mengeluh sakit kepala, kemudian berdebar-debar, ya berkeringat. Nah, itu ternyata dia meneliti akhirnya dan itu dikatakan Chinese Restaurant Syndrome. Jadi karena kan pada rumah makan China ya itu biasanya menggunakan micin sebagai penyedap ya. Nah,
memang umumnya seperti rumah makan China itu kan menggunakan kecap-kecapan, kecap asin, kecap ikan. Nah, di dalamnya itu pun juga mengandung MSG. Nah, jadi Chinese Restaurant Syndrome ini juga akhirnya membuat banyak peneliti itu mulai memikirkan efek samping apa saja sebenarnya dari si MSG ini ya. Jadi MSG ini memang juga bisa mengakibatkan obesitas, kemudian bisa mengakibatkan gangguan hati, gangguan ginjal. Itu dikarenakan pada MSG itu juga karena bukan alami ya, jadi dia kan buatan. Ada sebagian yang glutamatnya itu merupakan D-glutamat, bukan L-glutamat. Kalau L-glutamat itu dia yang alami ya, jadi dia tuh kalau dalam tubuh kita berikatan dengan protein. Tapi kalau yang D-glutamat itu dia bebas di dalam darah. Jadi kondisi kalau kita memiliki D-glutamat yang banyak itu bisa mengakibatkan oksidan pada tubuh kita ya. Oleh karena itu kadar asupan yang diperbolehkan untuk kita mengkonsumsi glutamat itu adalah 0,3 sampai 1 gram per hari. Nah, kalau kita kebanyakan makan MSG, bisa juga kita mengurangi kemungkinan efek oksidan yang terbentuk dengan memakan sayur-sayur, memakan makanan-makanan yang tinggi vitamin C, vitamin E ya. Kemudian juga antara lain bisa juga kita mengkonsumsi bawang putih ya. Saya ada bahas mengenai manfaat bawang putih di video saya yang sebelumnya ya. Kalian harus tonton manfaat bawang putih ya, karena ternyata bawang putih juga bisa ada efek untuk mencegah coronavirus loh. Demikian juga dengan bisa mengkonsumsi jahe ya. Kemudian bisa juga kita mengkonsumsi kurkuma ya, atau temulawak. Itu juga ternyata baik untuk antioksidan ya. Kemudian bisa juga mengkonsumsi yang namanya itu kacang belalang ya. Intinya kita mengkonsumsi lebih banyak antioksidan supaya nantinya ketika kebanyakan secara tidak sengaja mengkonsumsi monosodium glutamatnya itu kebanyakan, tidak terjadi oksidasi berlebihan di tubuh kita ya. Nah, sekian info dari saya. Semoga kita bisa terus makan enak tapi sehat ya teman-teman. Ingat, apa yang kita makan itu mempengaruhi kondisi tubuh kita. Oleh karena itu, perhatikanlah apa yang teman-teman makan ya. Stay safe ya teman-teman. Dadah.